Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas perawatan burung cucak hijau. Kali ini saya bakal coba menjawab pertanyaan dari sahabat Rockpool kita, Mas Heru 3224, dengan pertanyaannya seperti ini ya. Jadi kalau dari analisis saya, lebih tepatnya burungnya Mas Heru ini masih dalam kondisi birahi ya Om ya. Jadi lebih tepatnya dalam kondisi birahi. Jadi saya sarankan untuk saat ini jangan dilombakan terlebih dahulu, karena dikhawatirkannya makin kesana makin parah. Jadi saya sarankan untuk menurunkan birahinya terlebih dahulu. Sebenarnya ada dua versi, bisa dengan cara dinaikkan emosinya, bisa juga dengan cara diturunkan birahinya. Tapi kalau untuk versi yang dinaikkan emosinya, dikhawatirkannya semakin kesana semakin rusak karena antara birahi dan emosi yang tinggi. Kalau untuk versi yang dinaikkan emosinya, bisa jadi dijemur kenceng, artinya dijemur dari pagi sampai jam 12, ataupun bisa juga dengan di sauna, burung kering, prodom kering. Jadi balik lagi ya sebenarnya dengan karakter burungnya. Saya sering kali tidak berpatokan dengan satu karakter burung. Jadi lebih tepatnya gimana caranya emosinya itu cepat naik, bisa dengan pola mandi yang kurangi ataupun bisa dengan dijemur yang kenceng. Tapi ya itu tadi, balik lagi dengan karakter burung tersebut. Nah, untuk menaikkan emosinya ya, untuk pola jangkriknya bisa kita turunkan terlebih dahulu, jangan 55 ya. Untuk saat ini kan Om Heru dikasih jangkriknya 33 ya. Itu untuk versi yang dinaikkan emosinya. Dan untuk kesehariannya kita ablak, siang malam kita taruh di teras, biarkan aja dia keembunan. Pokoknya siang malam itu taruh di teras, nggak usah dikerodong. Kalau untuk pembentukan emosi ya, artinya bisa dinaikkan emosinya, atau juga bisa dengan pembentukan power. Pembentukan power itu kita taruh di situ, cepuk mandi di situ, pokoknya dipenuhin terus cepuk mandinya. Nah, untuk porsi jangkriknya ya itu tadi bisa dengan dinaikkan, artinya dia 55 itu terus. Itu untuk versi yang dinaikkan emosinya ya. Dan untuk versi yang diturunkan birahinya, jadi lebih saya sarankan sih, lebih tepatnya masih mending diturunkan birahinya. Artinya kenapa diturunkan birahinya? Kalau diturunkan birahinya semakin kesana kedepannya semakin bagus gitu. Beda dengan yang dinaikkan emosinya, yang dikhawatirkan antara emosi dan birahi semakin kesana semakin naik, semakin rusak. Jadi pada lebih tepatnya yaitu tadi masih mending diturunkan birahinya. Untuk versi yang diturunkan birahinya bisa jadi pola jangkriknya saya sarankan sekarang kan Mas Heru kasihnya 33. Untuk saya sarankan mungkin hari ini masih 3, besok kita kurangin 2, dan besoknya kita kurangin 1. Balik lagi dengan karakter burungnya ya. Intinya burungnya jinak atau tidak. Kalau misalkan dengan karakter burung yang jinak, usahakan untuk kesehariannya kita jangan sering interaksi sama burung tersebut ya. Dikhawatirkannya banyak burung cucak hijau yang ketika ngelihat perawatnya dia malah naik birahinya. Sebenarnya tergantung karakternya, kita tidak berpatokan dalam satu karakter ya. Nah, untuk burung Mas Heru ini kan cucak hijaunya dengan diumbar ya. Kalau saya sarankan diumbarnya ditambah gitu. Jadi dia daya geraknya atau aktivitasnya dia lebih sering untuk mengurangi birahinya. Dan untuk pola mandinya saya sarankan jam 12 siang sama jam 5 sore. Karena kenapa jam 12 siang itu? Karena ketika cucak hijau yang dengan kondisi burung birahi biasanya lebih cenderung suhu badannya panas ya. Nah, kalau untuk jam 5 sore itu untuk mendinginkan, artinya kalau untuk saya pribadi ya, karena setiap burung cucak hijau itu mempunyai karakter masing-masing. Barangkali mau dicoba pagi, siang, sore itu lebih bagus. Kalau saya sarankan, kadang kan cucak hijau susah untuk mandi, lebih tepatnya ya itu tadi. Dan untuk malam harinya ini yang versi yang diablak atau dikerodong ya, bisa malam harinya atau sore harinya, ketika jam 5 dia udah mandi, jam 6 atau jam 7 ketika dia misalkan belum tidur, kita semprot embun aja ya.
kita semprot embun sedikit di area dadanya si burung tersebut, lalu kita kerodong atau kita ablak taruh. Pokoknya kita tidak berpatokan dalam satu karakter, intinya semua burung punya karakter masing-masing. Jadi lebih tepatnya Mas Heru yang lebih tahu dengan karakter burung cucak hijau tersebut ya. Untuk pola settingannya saya sarankan tidak usah dirubah, atau enggak cukup dengan tambahan-tambahan ekstra puding yang kayak misalkan proto kayak gitu kan, ulet hongkong itu misalkan ketika sampai lapang 4 mungkin bisa agak ditambahin 2 lagi, itu untuk apa ya istilahnya, biar emosinya dia ada lagi gitu. Dan untuk saya sarankan ya tadi, jangan dipaksakan untuk saat ini, dikhawatirkannya semakin kesana semakin rusak dan tabiatnya nggak bakal hilang, wataknya dikhawatirkannya terus menerus seperti itu gitu, cuma didis tidak mau jalan. Kalau dari analisis saya sih kemungkinan itu birahi yang ketinggian atau juga birahi ngempet. Bisa juga dengan dibantu jamu ya, artinya jamu ini hanya penunjang ya. Ingat ini hanya penunjang, jadi bukan apa ya, bukan instan gitu. Ini hanya penunjang. Ketika burung yang ngempet atau birahi bisa dikasih cur sama kunir. Jadi kita tumbuh kunirnya atau kuncinya jadi satu, atau di kain atau di mana, gimana caranya itu airnya bisa keluar, kita kasih boleh dengan gula pasir ataupun madu ya. Jadi untuk penunjang dia cepat turun birahinya. Dan ada juga bisa dengan cara burung basah kodong kering, itu untuk seminggu dibikin 2 kali atau 3 kali tidak masalah. Jadi burung disemprot terlebih dahulu, ketika sudah basah lalu kita sauna. Itu untuk menurunkan birahi dan mengatasi burung cucak hijau yang didis ya. Biasanya lebih cenderung dia turun kalau misalkan disemprot terlebih dahulu lalu kita kerodong, kita sauna. Dan untuk burung yang mungkin Heru ini susah untuk jamtrok, kalau tadi itu kan kunyit sama kencur. Kalau misalkan untuk susah jamtroknya, saya sarankan pakai kunyit sama temu kunci, sama seperti itu. Kita tumbuk, kita ambil airnya, kasih madu atau kita kasih gula pasir. Jadi tepatnya intinya kalau burung yang sering dikasih jamu kayak gitu dia pasti mau biasanya. Dan untuk perawatan hariannya saya sarankan yaitu tadi jangkriknya dikurangi. Untuk pola jemurnya saat ini di stop dulu aja ya Mas Heru ya, artinya nggak usah dijemur lah, cukup diumbar mandi, tergantung karakter burungnya. Kalau misalkan untuk kesehariannya biasanya di kerodong, mungkin saya sarankan ditutup kerodongnya separuh aja, jadi untuk menutup mengurangi aktivitas lalu lalang orang gitu kan. Dan kita lihat dulu karakter burungnya, artinya di burung kalau kita biasa kasih 5 dia dikasih 1 atau dikasih 2, dia kan lebih cenderung karena lapar dia sering turun buat ngejar. Itu yang dikhawatirkan nanti berkepanjangan seperti itu. Terus untuk pola umbar yang ditambah, terus yaitu tadi kalau sore kita semprot embun di dadanya, berapa kali semprotan intinya udah ngembun, baru kita kodong atau kita ablak. Ya balik lagi dengan karakter kesehariannya, jadi kita tidak usah merubah, hanya memoles aja gitu. Ini lebih tepatnya saya kalau saya pribadi sih, analisis saya ya, ini burung cucak hijau dalam kondisi birahi ya Mas Heru ya. Jadi lebih tepatnya, lebih bagusnya kita turunkan terlebih dahulu. Kalau dia benar-benar sudah normal birahinya, artinya dia juga istilahnya hariannya, kalaupun ada yang dalam birahi itu ada yang ketika gacor malah gacor banget, ada yang cuma gembung melet doang, ada. Jadi tidak semua burung cucak hijau itu ketika birahi diem atau gembung melet kacak, tidak. Ada yang gacor banget biasanya, ada yang cuman gembung melet ketika ngeliat perawatnya. Jadi cucak hijau itu membawa watak dan karakter masing-masing lebih tepatnya. Jadi kita tidak berpatokan dalam satu karakter burung. Itu ya, untuk saya sarankan saya itu tadi, lebih tepatnya diturunkan terlebih dahulu. Untuk pola mandinya ditambah, dan untuk pola buahnya saya sarankan buah yang mengandung air kayak pepaya, jeruk, pir, pokoknya buah-buah yang mengandung air, yang lebih tepatnya itu pepaya ya.
Nah, untuk kalau misalkan dalam kondisi dia sudah agak tenang birahinya, biasanya kan kalau cucuk hijau yang birahi itu dia lebih cenderung naik turun naik turun naik turun tangkring, dan lebih cenderung juga ketika dikasih jangkrik biasanya dia setengah kenyang dia pasti bakal digigit gitu, dia cuma loncat naik turun sambil bunyi gitu kan, biasanya lebih cenderung seperti itu ya. Dan itu tadi sedikit berbagi tentang pengalaman menurunkan birahi cucak hijau. Salam untuk sahabat Rockpool di Sidoarjo, salam untuk keluarga, sehat selalu Mas Heru, salam Jamtro, salam Kicau Mania. Jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.